warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erika Aprilia, Mika Marcelina, dan Diki Rohmat Haryanto yang akan mempresentasikan bab 12 tentang estimasi arus kas dan analisis resiko. Latar belakang proyek. Suatu proyek potensial menciptakan nilai bagi pemegang saham perusahaan. Jika NPV proyek tersebut positif, sehingga perusahaan sebaiknya menerima proyek-proyek yang NPV-nya negatif. Hal ini cukup mudah secara teori, tetapi dalam praktiknya mengestimasikan arus kas sulit untuk dilakukan dan membutuhkan kehati-hatian secara pertimbangan. Analisis proyek. Analisis proyek ada 5, data input, schedule penyusutan, perhitungan nilai sisa, proyeksi arus kas, penilaian atas usulan proyek. Hal-hal lain dalam analisis arus kas. Arus kas versus laba akuntansi. Laba bersih didasarkan atas tarif penyusutan yang dipilih untuk digunakan oleh akuntan perusahaan, dan tidak selalu harus menggunakan tarif penyusutan yang diperkenakan oleh pajak. Waktu arus kas. Laporan laba rugi adalah waktu periode seperti tahunan atau bulanan, sehingga laporan tersebut tidak mencerminkan waktu yang tepat kapan terjadinya pendapatan dan bebas tunai. Arus kas tambahan. Kenaikan arus kas. Arus kas yang akan terjadi jika dan hanya jika perusahaan melaksanakan suatu proyek. Arus kas tambahan. Kenaikan arus kas atau incremental cash flow, yaitu arus kas yang akan terjadi jika perusahaan melaksanakan suatu proyek. Poin selanjutnya, proyek pengganti. Analisis penggantian atau replacement analysis, yaitu situasi di mana peralatan yang sudah tua dan kurang efisien digantikan oleh peralatan baru yang lebih efisien. Poin selanjutnya, biaya tertanam. Suatu pengeluaran kas yang terjadi dan tidak dapat dipulihkan meskipun proyek diterima atau ditolak. Poin selanjutnya, biaya kesempatan. Pengembalian dari alternatif penggunaan aset yang terbaik atau pengembalian tertinggi yang tidak akan diperoleh jika dana diinvestasikan kepada suatu proyek tertentu. Poin selanjutnya, eksternalitas. Dampak pada perusahaan atau lingkungan yang tidak tercermin di dalam arus kas proyek. Jenis eksternalitas seperti ini disebut dampak kanibalisasi, karena usaha yang baru akan merebut usaha perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya, jenis risiko terpisah dan unik dapat diidentifikasi. Poin pertama, risiko berdiri sendiri, yaitu risiko yang dimiliki suatu aset jika ia merupakan satu-satunya aset perusahaan dan jika investor hanya memiliki satu saham. Poin selanjutnya, risiko perusahaan atau di dalam perusahaan, yaitu risiko yang tidak mempertimbangkan pengaruh diversifikasi pemegang saham diukur oleh pengaruh proyek pada ketidakpastian tentang laba perusahaan di masa depan. Poin selanjutnya, risiko pasar atau beta, yaitu bagian dari risiko suatu proyek yang tidak dapat dihilangkan oleh koefisien beta perusahaan. Mengukur resiko berdiri sendiri. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk menilai resiko. Yang pertama, analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis resiko di mana variabel-variabel utama diubah satuan, kemudian perubahan yang terjadi pada NPV akibat perubahan variabel tersebut kemudian diamati. NPV kasus adalah NPV ketika penjualan dan variabel input lainnya ditentukan sama dengan nilai yang paling mungkin terjadi. Yang kedua, analisis skenario adalah suatu teknik analisis risiko di mana sekumpulan peristiwa keuangan yang buruk dan yang baik dibandingkan dengan situasi yang paling memungkinkan terjadi atau situasi dasar. 3. Simulasi Monte Carlo adalah suatu teknik analisis risiko di mana kemungkinan terjadi masa depan disimulasikan
menggunakan komputer, menghasilkan tingkat pengembalian dan resiko indeks yang terestimasi. Struktur modal yang berlainan. Tingkat diskonto yang digunakan dalam keputusan penganggaran modal merupakan rata-rata tertimbang dari biaya utang dan ekuitas, sehingga jika kombinasi utang dan ekuitas berubah, maka begitu pula dengan WACC-nya. Perhitungan resiko dalam penganggaran modal. Ada dua metode utama yang digunakan untuk menghitung resiko dalam proses penganggaran modal. Yang pertama, pendekatan ekuivalen kepastian. Yang kedua, pendekatan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko. Ekuivalen kepastian adalah jumlah yang akan dibayarkan dengan pasti ekuivalen dengan arus kas berisiko. Tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko adalah tingkat diskonto yang berlaku untuk suatu aliran arus kas yang memiliki risiko tertentu. Makin beresiko aliran arus proyek, makin tinggi tingkat diskontonya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang tidak berkenan dan salah kata saat berpresentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.